cukup excited banget gue mau mulai video ini ya. Ini udah mulai tanggal 13 Juli, tapi ini harusnya untuk tanggal 12 Juli. Gue baru pulang sekarang jam setengah 3 pagi. Ini Hamin ke-27 menuju resign. Singkat aja, gue tanggal 9 Juli kemarin mengajukan resign. One month notice. Tanggal 9 Agustus atau tanggal 8 Agustus kurang lebih gue terakhir kerja di kantor gue yang sekarang. Tujuan dan alasannya udah berkali-kali gue mention di 2 episode sebelum ini ya. Dan sekarang update-nya nih ya. Sebelum gue lanjut cerita, gue pengen kasih tahu sesuatu yang spesial buat kalian. Nih, link Saweria ya. Silakan disupport sebagai bentuk percaya diri gue. Ada yang suka sama konten gue kayak gini, bercerita, mendukung channel gue, dan mendukung kalau ternyata resign plus kita bisa berkarya, kita bisa ngonten gini, tetap ada penghasilan ya. Ya gue tahu sih itu dari duit tuh, dan gue nggak terlalu ngemis, jadi ya gue nothing tulus lah, asik. Nah ini alhamdulillah semesta lagi-lagi segala puji bagi Allah ya. Ada aja hal-hal yang meranggas otak yang bikin gue makin pesimis, makin optimis untuk menjalani hari itu. Kita mulai dari update pertama dulu. Jadi hari ini gue baru banget dapet murid gitar baru ya. Dan ini hari Sabtu nih. Ini hitungannya buat 12 Juli kan, gue bilang hari Sabtu. Oh ya, dan video ini gue upload di setelah gue resign, intinya gitu ya. Jadi gue nge-tag ini Juli. Gue ngajar di Pukul 1 Kopi. Kalau lu nonton Berakal, gue sering banget ke Pukul 1 Kopi. Itu tempat kopi yang Bintara tapi ya. Dan gue seneng sana. Dan gue ngajar di sana karena murid gue orang Ciracas lagi main kesini dan sekalian ngajar di daerah situ. Singkat cerita, ternyata dia orang Hokben ya, orang PT Eka Boga Inti. Dan dia di head office-nya. Umur kita beda 1 tahun, dia 99, gue 2000. Ngobrol-ngobrol, dia nanya gue kerja di mana. Dia nanya gue masih kuliah apa gimana, gue bilang gue udah kerja di mana, kerja di sini. Terus gue iseng aja, gue nge-spill kalau gue baru pengen resign nih bulan depan tanpa persiapan, gue bilang gitu. Iseng aja, tujuan gue emang karena gue suka ngeluarin isi pikiran sambil mancing, ini orang tertarik juga nggak sama apa yang gue omongin gitu. Ternyata dia tertarik, dia sebenarnya menyayangkan, lebih kayak wah nekat sih lu mas gini-gini, tapi plus dia tertarik sama alasan gue, dan dia ngasih sebuah jalan yang perlu gue coba. Yang berarti kalau gue mencoba jalan itu adalah gue membatalkan rencana gue untuk fokus ngonten karena gue kembali kantoran lagi. Tapi itu bukan sebuah masalah karena perlu dicoba ya. Dia nawarin kerjaan di Eka Boga Inti atau Hokben dan banyak di Job Street yang perlu gue coba, dan katanya prosesnya cepet, rekrutmennya nggak selama itu. Ada bagian marketing, ada bagian komunikasi juga yang berhubungan dengan komunikasi gue lah, intinya kayak gitu. Jadi dia juga ngasih tahu, dan ini hal yang gue bingung kenapa gue nggak ngelakuin ya, kayak terlalu agak males aja gitu. Emang itu alasan gue aja sih. Dia ngasih tahu banyak tawaran-tawaran juga yang didapatin dari LinkedIn, dan dia jarang ngepost postingan tentang reward ataupun karya ataupun prestasi dia di LinkedIn. Dia cuman benerin profil biodata sama foto doang, udah gitu doang gitu. Dan itu juga bisa jadi opsi untuk gue cari kerjaan yang kalau bisa sih freelance, karena seperti episode sebelumnya gue bilang, kantor gue yang sekarang ini, karena kantor gue ini gue jadi punya batasan gitu. Gue jadi terlalu nyaman dengan pekerjaan yang WFH, sehingga gue kalau pengen nyari pekerjaan carinya yang WFH terus gitu, karena ini pekerjaan kantor pertama gue gitu.
udah WFH dan gue kalau pengen pindah kantor, diri gue merasa nggak sanggup, nggak siap, dan lebih tepatnya nggak mau. Setiap hari bangun pagi-pagi ke kantor, pulang sore ke malam, kejebak macet sampai rumah udah habis tenaga buat di jalan, habis pikiran, capek, tidur, besok begitu lagi dan lain-lain. Gue nggak bisa punya waktu untuk jalan pagi yang rutin, jalan sore, nongkrong, main sama orang tua gua, nonton, makan setiap hari di hari yang gua mau, yang bebas. Gua tentuin mau hari apa, nggak harus Sabtu Minggu. Gue jadi nggak punya kebebasan itu, dan gue emang nggak mau jadinya gitu, nggak mau jadi orang yang bekerja kantoran dengan jam yang pasti, dengan segala struggle di jalan gitu ya. Kecuali kantornya deket banget sih, gue mau lah kantornya mungkin 5 kilo dari rumah, ya it's okay gitu, nggak masalah gitu. Jadi itu adalah sebuah batasan yang akhirnya terjadi karena kantor gue yang ini. Plus gue emang sebelum masuk kantor ini berharap banget untuk dapet pekerjaan yang fleksibel banget jamnya, masuknya juga fleksibel. Bahkan gue cukup kaget tuh, gue kejawab doa gue pertama kali gue masuk kantor ini. Gue sempet nanya sama teman gue, Mas Wibi tuh, ini gue nanya apa lupa, tapi intinya dibilang ini juga baru yang kedua kali gue ke kantor. Oh emang iya mas? Iya, soalnya kita sebulan sekali kadang ke kantor. Wah, gue langsung kayak alhamdulillah, ini doa gue sebelum kerja kejawab banget. Nah jadi karena gue pengen banget kerjaannya tuh yang WFH, fleksibel, dan banyak waktu kosong di rumah, dari kejawab doa gue, jadi batasan gue tuh makin tebel gitu. Gue pengen kerjaan yang WFH terus, yang makanya gue seneng freelance, makanya gue seneng ngajar karena waktunya bisa gue tentuin gitu. Nah sebelum lo bilang, tapi kan enak sekarang pekerjaan lo udah WFH, pokoknya ada hal yang lain yang udah pernah gue jelasin di episode sebelumnya, dan intinya gue terlalu nyaman aja, gue nggak ada perkembangan di sini gitu. Jadi tapi tawaran-tawaran yang tadi dikasih tahu sama murid gua yang ngajar gitar itu, yang gua ajarin gitar, itu bisa jadi sebuah opsi gitu. Kalau gua patokannya nih sebulan ini, kalau misalnya gua nggak bisa ngasilin duit sama sekali dari konten, dari freelance yang mencukupi hidup gua, mungkin gua akan mencari pekerjaan. Kalau di episode sebelumnya kan gua bilang gua masih bisa hidup dengan cukup, sangat amat cukup, sangat cukup dalam artian bukan gue berlebih ya, tapi benar-benar cukup banget, ngepres banget untuk 5 bulan ke depan, kurang lebih kan seperti itu ya. Ini insya Allah di luar kendala macam-macam nih, di luar cobaan macam-macam ya. Ini cuman hitungan dan prediksi gue aja ya, dan insya Allah nggak ada hal macam-macam di luar prediksi gue lah gitu. Mudah-mudahan Allah ngasih gue jalan itu. Nah kurang lebih 5 bulan gue bisa hidup tanpa pekerjaan tetap gitu, kurang lebih. Jadi kalau selama 30 hari ke depan sebelum gue resign, gue nggak ngerasa dapat duit yang proper dari sosial media, dari konten, ataupun dari freelance gue yang lain, mungkin gue akan nyari kerja, dan prosesnya itu kan bisa makan seminggu, 2 minggu, mungkin hampir sebulan ya nyari kerja itu ya. Dan sambil milah-milah pekerjaan mana yang gue inginkan juga gitu. Ada opportunity apa yang datang ke gue. Walaupun yang gue bilang gue masih bisa hidup cukup banget itu untuk 5 bulan ke depan gitu. Habis itu gue ngobrol-ngobrol juga setelah sama si murid gue ngobrol sama Bagus di PSK juga. Murid gue udah pulang, gue panggil Bagus datang. Bagus tuh sohib gue lah, temen deket banget juga gitu. Dia tinggal deket sama gue. Gue ngasih tahu rencana gue dan dia bilang sayang banget kan. Tapi responnya Bagus itu menurut gue bagus ya, maksudnya dia mengerti gue juga gitu, dia menyayangkan plus mengerti kalau gue pun bisa menghasilkan di luar kantor gitu. Jadi masih ada kayak supportnya gitu lah, walaupun dia menyayangkan juga gitu, walaupun dia bilang kan lu udah enak ini. Iya sih, tapi karena BTW Bagus itu dulu juga sering ikutan proyekan sama gue, jadi dia cukup ada rasa percaya juga kalau gue bisa gitu. Dan itu alhamdulillah membuat gue senang juga. Jadi obrolan-obrolan yang merangas kepala gue tuh di hari ini banget ya, di episode ini deh seenggaknya.
atau di tanggal 12 kemarin itu perasaan gue sampai sekarang tuh optimis banget, beda sama kemarin-kemarin. Sekarang gue optimis banget karena setelah dari ketemu sama Bagus, gue ke Sate Taichan Bang Jet, punya teman kuliah gue sana ngobrol-ngobrol, ada live musik juga, gue iseng nyanyi, gue iseng main gitar juga, dan gue ngiringin vokalis band tersebut. Terus gue dimintain kontak, ya mungkin tujuan dia tuh untuk nambah relasi, mungkin nambah kenalan atau nambah personil atau nambah, ya siapa tahu sewaktu-waktu butuh reguleran di mana, butuh orang, akhirnya manggil gue. Dan gue kasih tahu juga ke dia gue tinggalnya di sini dan bla 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 bla, bisa jadi kesempatan baru juga buat gue gitu, kenal sama orang baru, tukar-tukaran nomor, bener-bener biasanya gue yang minta tapi ini tumben gue diminta gitu. Ya insya Allah ada kesempatan bagus dengan abang-abang itu. Dan itu gue juga di Taichan Bang Jet ditemenin sama Arizalun. Arizalun pernah ada nggak ya di video gue? Pokoknya dia teman deket gue, teman kuliah gue juga. Habis itu gue ke rumah Arizalun, ketemu sama Ananda Mustafa atau kita panggilnya Ocobot aja ya. Di situ pertemuan gue bertiga itu emang sengaja didesain untuk ngomongin ide bisnis apa yang pengen kita jalanin. Karena dari lama pun circle gue bertiga ini, gue, Arizalun sama Ocobot, emang selain kita have fun, kita reunian terus, kita tetap ngerawat circle ini dengan obrolan yang benar-benar positif tanpa dibuat-buat, dalam artian kita nggak maksa untuk ngobrolin hal-hal yang positif karena kita emang pengen ngobrolin itu. Salah satunya bisnis. Sering banget ide bisnis keluar. Oh, Arizalun pernah nongol di episode Berakal yang waktu gua, kalau nggak salah episode ke-6 ya, yang gua syuting di rumahnya Prof. Henry Diningrat. Pokoknya yang politikus PDIP kalau nggak salah, pengacara gitu ya. Nah, si Arizalun itu, kan gua sama Arizalun sama Ocobot itu emang selain kita bertemu karena kuliah, kita juga dipersatukan terus karena job. Gua butuh kru, gue panggil Ocobot awalnya karena dia nganggur, Arizalun kerja. Begitu Ocobot udah mulai kerja, Arizalun yang nganggur gitu. Gue ajak Arizalun buat ngejob bla 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 bla, karena kita semua alhamdulillah basicnya ilmu komunikasi, bisa megang kamera, bisa foto, ngedit tipis-tipis juga bisa gitu. Jadi emang orientasi kita kadang lebih ke cuan juga, ngomongin duit itu, karena kita ada ngerasain ngasilin duit bareng-bareng lah, walaupun freelance dan nggak tetap nominalnya. Nah jadi karena kita rawat pertemuan itu dengan obrolan-obrolan yang kita seneng banget, deep talk ya, sampai akhirnya kita tadi ngomongin bisnis yang berbasis AI lah, yang gue juga belum bisa sebut sekarang karena belum ada keputusan juga. Tapi obrolan itu benar-benar fresh, baru banget, dan merangsang otak gue banget gitu. Kita satuin ide kita bertiga, terus kita dengan bantuan AI kita minta tolong bla 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 bla. Akhirnya banyak opsi-opsi yang terjadi. Tadinya tuh diskusinya lumayan panjang tuh. Si Ocobot pengen begini, gue pengen begini, Arizalun pengen beginian. Sampai akhirnya gue mencoba untuk kita satuin aja ide kita, apa yang cocok nih gitu. Dan setelah dikasih rekomendasi oleh AI, emang menarik gitu, ide-idenya menarik gitu, kayak wah iya nih, oke lah gitu lah, ini bisa nih, menarik nih. Tadinya pengen buka kelas untuk cara memakai AI dengan baik dan benar ya, cuman menurut gue itu kan perlu awareness, perlu trust juga. Tuh ada perlu trust juga terhadap mentor-mentor dan company-nya, sedangkan kita belum pernah buat apa-apa nih, tahu-tahu ngajarin AI. Tapi padahal orientasi gue, kita bikin company, kita bikin sebuah bisnis atau perusahaan berbasis AI. Ketika produk kita udah sukses, kita baru bisa bilang produk ini dibangun atau bisnis ini dibangun pakai AI. Dan kalau lo pengen tahu cara menggunakan AI dengan baik dan benar untuk membangun bisnis, kita buka kelas. Nah maksudnya gitu, jadi nggak langsung ujuk-ujuk kita edukasi langsung bikin kelas. Gua kurang serak aja sama cara seperti itu. Nah
Jadi kami bertiga sepakat untuk pengennya sih pertemuan rutin. Kalau gue pengen ketemuan fisik ya, cuman Ocobot ya kalau udah penting-penting aja. Kok jadi terkesan dia yang semangat awalnya dan gue ikutan semangat karena gue pengen resign, jadi punya banyak waktu untuk mikirin. Tapi pas gue ajak ketemuan rutin, dianya ya khawatir ada jadwal lain, mungkin ada kerjaan atau kegiatan lain mungkin ya, makanya dia nggak bisa janji. Cuman gue sama Rizalun sih gas-gas aja ya, emang paling dari kemarin-kemarin emang paling yang gampang ketemu tuh gue sama Rizalun aja gitu, berdua. Kadang si Ocobot juga ada kesibukan lain kan, jadi gue pikir ya udahlah kalau emang pengen ngobrol lewat Zoom, Google Meet atau mungkin video call, Discord dan lain-lain, ya nggak masalah selama ide ini yang udah kita kumpulin, yang udah kami kumpulin tadi bisa dieksekusi atau bisa kita mulai secepatnya di bulan ini gitu, bulan Juli, biar nggak kelamaan, biar nggak terlalu basi, biar nggak keduluan orang lain, karena ini idenya dibilang baru nggak juga, udah ada, tapi dibilang ada yang fokus di situ belum banyak. Dan idenya sepele, simple, tapi nggak akan habis. Gue jamin ide ini nggak akan habis. Itu ide yang dari gue, yang gue sempat sampein ke teman-teman, nggak akan habis karena demand-nya ada terus gitu. Walaupun teknologinya berubah, tapi kita walaupun sekarang semua serba digital ya, kita tuh juga tetap butuh sentuhan fisik. Karena fisik makin lama makin berharga dan makin langka gitu ya kedepannya ya, karena semua serba digital gitu. Sesuatu yang fisik lebih sakral, lebih dihargai, lebih elegan juga untuk dimiliki. Contohnya kayak barang-barang vintage, piringan hitam. Sekarang orang dengerin musik pakai Spotify, Apple Music, YouTube Music dan lain-lainnya. Tapi ketika punya piringan hitam yang zaman dulu itu mungkin barang biasa aja, barang emang udah jadi komoditas orang-orang, tapi begitu udah beralih ke digital dan masih ada piringan hitam, itu jadi sebuah hal yang eksklusif gitu. Nah, fokus kami ke depannya insya Allah akan seperti itu. Gitu, sambil mencari waktu, mengisi waktu luang juga sebelum gua resign. Gitu aja episode kali ini, cukup singkat. Ini hari Minggu, sekarang udah hari Minggu, udah jam 3 pagi. Nanti malam gue pengen bermusik lagi sama Vio, temen satu rasa gue, band satu rasa namanya, di Jakarta Barat. Semoga ada opportunity baru yang gue dapatkan, kenalan baru udah pasti, karena gue mainnya bukan sama band gue tapi sama band orang gitu ya. Gue main kahon dan emang gue buktiin gitu, mungkin ini salah satu pembuktian gue kalau gue sebenarnya bisa banyak hal. Alhamdulillah gue dikasih kemampuan bisa banyak hal, walaupun ya itu kekurangan gue kurang fokus gitu. Terlalu banyak hal yang pengen gue ambil, pengen maruk, tapi nggak ada yang bener-bener gitu, nggak ada gitu. Belum ada karena gue terlalu ngambil semua lini gitu sih. Musik bisa ngedit video bisa, foto bisa, ngajarin orang bisa, banyak sebenarnya. Public speaking gue juga bisa, nge-host masih kurang, tapi ya podcast juga ayo gitu. Kalau mau podcast ayo, ngobrol sama orang juga asik gitu. Gue merasa diri gue, karena gue suka nanya orang ya, bisa-bisa aja gitu. Makanya gue, ya itu salah satu alasan kenapa gue pede untuk resign secepat ini gitu. 30 hari ini akan gue sangat manfaatkan untuk mencari kesempatan baru dan ngebenerin apa aja yang harus dibenerin itu, ngebangun apa aja yang harus gue bangun. Dan tadi gue juga gagal bangun pagi tuh, gue udah janjian sama Raffi sama Abadi kan, gagal gue bangun, terus gue tidur lagi, bangun jam 9, jam 10, tidur lagi, bangun jam 12. Emang kadang gue kalau hari libur otak ikutan libur gitu, bingung juga gue. Nah ini minggu ini gue pengen bangun pagi lagi deh, mudah-mudahan seger, bersemangat, karena gue udah janjian juga. Kalau enggak ya mohon maaf ya. Walaupun tadi gue bilang 30 hari ini
gue pakai buat cari eksplorasi teman baru, kesempatan baru. Ya nggak bener-bener full eksplorasi, karena kan 30 hari ini menuju resign gue masih kerja gitu ya, gue masih ada kerjaan juga di kantor gitu. Udah gitu aja, terima kasih semuanya. Ini link Sawery lagi nih, jangan lupa bantu gue buktiin kalau walaupun ini tayangnya setelah resign videonya, tapi buktiin aja gue masih bisa hidup dengan bantuan lu semua. Dan gue nggak ngemis ya, gue cuman yang pengen sawer dengan alasan lu pengen lihat perjalanan gue 30 hari sebelum resign seperti apa, silakan gitu. Itu nge-support gue dan bikin semangat untuk bikin konten serupa. Gue men-challenge sesuatu atau gue berbagi sesuatu ke lu. Seenggaknya aura vibes optimis itu lu bisa ngerasain juga, oke? Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di H-26 menuju resign. Assalamualaikum. Assalamualaikum.